selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video general reading gabungan ya, general kemudian love reading untuk bulan Oktober karena udah hampir habis bulan Oktobernya. Kita udah di minggu terakhir dan bukan sih di 2 minggu terakhir maksudnya. Dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Aquarius. Kita coba lihat di sini Aquarius untuk general reading kamu dulu di sesi pertama, kemudian di sesi kedua nanti kita bahas untuk love reading. Dan kita akan satukan aja ya bagi yang berpasangan dan yang single, karena memang nanti kita penarikan energi aja yang terbaca aja, oke, untuk mempersingkat upload videonya, karena aku juga akan segera upload untuk bulan November bagi masing-masing zodiak. Jadi sekarang Aquarius, kita akan lihat general reading kamu dulu di bulan Oktober ini. Oke, let's see. Aquarius general reading bulan Oktober 2023. Wow, Ten of Cups. Wow, happy family, happy marriage. Bisa jadi di sini hubungan keluarga ya. Bisa jadi kalian sudah suami istri, bisa jadi ini literally keluarga kamu, orang tua, paman, semuanya lah keluarga besar kamu ini lagi baik-baik aja di sini hubungannya. Wow, ada apa Aquarius? Ini Aquarius ini ini bikin kaget ya kadang ya dengan masing-masing zodiak ini. Kadang Aquarius atau air sign itu sering banget down readingannya, yang bahkan ada yang sampai komentar ini readingan Aquarius gini-gini aja mbak dari awal tahun kemarin. Aku juga bingung karena yang kebaca seperti itu guys, dan voila ada Ten of Cups di sini bagi Aquarius di bulan Oktober ini. So what does that mean? What does that mean? Artinya kartu Ten of Cups ini tuh kayak semacam guarantee bahwasanya ada kabar baik nih, atau ada perbaikan yang bagus di situasi keluarga kamu. Bisa jadi soal relationship antara kamu dengan pasangan kamu misalnya, mungkin hubungan kalian akan segera membaik, akan balance lagi misalnya, atau akan ada chemistry lagi yang timbul antara kamu dengan pasangan kamu, atau bisa jadi di sini ada liburan antara kamu dengan pasangan kamu. Dan aku ngerasa itu sangat-sangat menghidupkan makna kekeluargaan di dalam hubungan kalian, you know what I mean? Oke, kita lanjut di sini dulu. Hanya saja hati-hati dengan situasi finansial kamu nih Aquarius di akhir bulan Oktober ini. Mungkin kamu lagi banyak cicilan, lagi banyak yang harus dibayar. Utamakan hal-hal yang wajib dan gede dulu nominalnya, baru kamu selesaikan yang kecil-kecil, karena itu adalah target utama yang harus kamu kejar mungkin ya. Dan hindari melakukan keputusan yang terburu-buru, hindari melakukan keputusan yang mungkin merugikan kamu secara finansial. Contohnya gimana mbak? Contohnya kamu mungkin pergi nongkrong sama teman kamu, kemudian tiba-tiba diajak kemana gitu. Awalnya kamu nggak pengen belanja, tapi kamu jadi terpaksa belanja. Ya jangan belanja gitu loh. Biarin kamu dibilang pelit juga ya jangan, you know what I mean? So things like that. Ada hal-hal tidak terduga yang mungkin harus kamu lakukan, tapi serasanya nggak perlu dilakukan ya jangan dilakukan. Terutama di situasi finansial kamu. Hati-hati banget Aquarius. Ada sesuatu di sini yang sangat mengganggu kamu. Ketergantungan. Aku nggak tahu di sini ketergantungan apa ya. Ini nggak untuk semua orang, tapi bagi kamu di sini yang ada ketergantungan obat-obat tertentu, you know what I mean? Oke, mau tahu maksudnya apa? Hati-hati, aku ngerasa hal ini bisa mengintervensi kehidupan kamu secara umum. Aku ngeliat di sini Aquarius. Atau bisa jadi ini ketergantungan terhadap pinjol misalnya, atau pinjaman-pinjaman tertentu yang mungkin bakal mengikat kamu, bisa jadi secara permanen, yang bakal bikin kamu ketergantungan gitu loh. Karena di sini berseberangan next after Five of Pentacles. So hati-hati dengan kecanduan kamu nih di bulan Oktober ini, akhir Oktober ini. Oke. Oh no, ada the Tower. Oke. Ada sesuatu yang bakal terjadi Aquarius ya. Ada the Tower card di sini. Aku nggak tahu arahnya kemana.
Mari kita lihat dulu. Ada The Tower di sini ya buat Aquarius. Ada sesuatu nih yang bakal terjadi Aquarius. Mungkin ini dampak dari ketergantungan tadi ya. Let's say di sini kalau misalnya kamu ketergantungan obat-obatan tadi, mungkin kamu jadi kayak butuh perawatan petugas kesehatan misalnya. Aku nggak tahu apa kaitannya itu. Aku nggak mau bilang hal-hal yang negatif di sini, tapi kamu hati-hati aja. Atau bisa jadi ini ketergantungan terkait pinjaman tadi ya. Mungkin kamu bakal galbay atau gagal bayar atau apalah istilahnya gitu ya. Momen aku, karena aku banyak juga dapat personal reading yang kayak gitu. Bukannya aku nggak sensitif hal seperti itu, tapi gimana ya, aku masih kayak baru di dunia seperti itu, jadi aku berusaha untuk hindari aja sih kalau memang rasanya nggak ada manfaatnya sih menurutku ya. Atau kalau bisa dihindari ya dihindari, jangan dipakai-pakai, you know what I mean. Apalagi kalau misalnya kamu memang nggak ada kemampuan untuk mengembalikannya lagi, oke? Karena memang banyak orang yang bilang itu adiktif banget guys. Makanya di sini ada kartu The Devil, jadi hati-hati Aquarius. Kalau misalnya memang bener ya, ini mulut aku ini ada itunya ya, memang ada dampaknya nih ke kamu nih, memang resonates. Jadi hati-hati, karena mungkin ya kamu akan sampai di tahap dimana kamu bakal ditinggalin. Karena ada Five of Swords di sini, ditinggalin. Kayak orang-orang tuh jadi yang kayak, nah Aquarius kan gue udah bilang, gue udah peringetin gitu loh, jangan lakuin ini lagi, you know what I mean. Dan itu tuh bakal bikin ego kamu terluka somehow. Kamu kayak berasa ditinggalin nantinya Aquarius karena kecanduan ini. Aku nggak tahu nih apa yang kecanduan ini ya. Jadi itu hati-hati banget Aquarius, oke? Lebih ke finansial sih aku ngerasa ya. Makanya aku ini spesifik banget, nggak untuk semua orang mungkin ya. Hati-hati dengan situasi finansial kamu. Kalau misalnya udah ngerasa udah limit atau udah nggak ada jalan keluarnya ya, jangan coba-coba ambil kesempatan yang kamu ngerasa nggak ada kemampuan untuk membayarnya ya, kayak pinjol tadi, jangan, oke? Tapi ini bisa jadi banyak hal ya, ada tawar ini bisa jadi ada orang yang sakit di keluarga kamu, dan itu tuh bisa menimbulkan perasaan nggak enak, bisa jadi, atau perasaan tidak nyaman karena orang ini jatuh sakit. Aku ngerasa bukan pasangan kamu atau siapa gitu ya, tapi ini seseorang yang menurutku menimbulkan ketidaknyamanan lah kalau misalnya orang ini sakit. Aku nggak tahu kenapa dapat pesan kayak gitu. Contohnya gimana mbak, situasinya gini, mungkin kamu di sini mengerjakan asisten rumah tangga, bukan keluarga ya itu ya, atau siapa lagi ya, mungkin ini ponakan dari bukan ponakan sih, kayak lebih gimana ya Aquarius ya, ini nih suatu situasi yang bisa jadi mertua lah konotasinya. Bisa jadi ini mertua yang jatuh sakit, yang lagi tinggal bareng kamu, jadi bikin gak nyaman dong. Kalau mertua yang sakit jadi bikin gak enak juga kan, jadi sedih juga ya. Tapi di sisi lain mungkin ya namanya juga tinggal sama mertua kan, di satu sisi kamu jadi happy, tapi di sisi lain gak nyaman juga kan, atau sedih juga. Jadi ada perasaan kayak gitulah yang kan kamu rasain terkait orang ini jatuh sakit, dan itu tuh bakal sedikit banyaknya mempengaruhi situasi kenyamanan emosional dan mental kamu juga di bulan Oktober ini. Intinya ada sesuatu yang bakal terjadi sini Aquarius, cuman konsekuensinya atau dampaknya sih menurutku nggak terlalu besar ya, karena masih di level Five of Swords. Cuman ada perasaan kayak berasa ditinggalin aja, atau ada beberapa orang yang mungkin bakal kamu ngerasa ya kelihatan lah wajah aslinya gimana atau sikap aslinya gimana gitu. Oke. Kita lihat di sini ya Aquarius ya, Oracle Cards-nya buat kamu di bulan Oktober ini. Now, in the holy space between,
confusing. Kenapa nih? Mungkin kamu terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi atau bisa jadi yang sudah terjadi. Jadi instead of focusing yourself on the present moment, ya, ketimbang kamu di sini memfokuskan diri kamu terhadap hal-hal yang bisa kamu lakukan sekarang, kamu fokus ke hal-hal yang belum akan terjadi atau hal-hal yang sudah terjadi, sehingga itu tuh hanya akan menimbulkan penyakit. Dan mungkin itu yang menyebabkan data war ini gitu loh, overthinking yang akhirnya jadi kenyataan. Kenyataannya bukan karena overthinking itu terjadi, karena kamu mungkin jatuh sakit bisa jadi juga, Aquarius. Jadi hati-hati dengan hal itu. Hati-hati juga dengan kesehatan kamu. Kamu harus fokus ke masa sekarang, apa yang kamu miliki sekarang, apa yang bisa kamu kerjakan sekarang gitu loh. Kamu punya keluarga kamu, hargai kehadiran mereka sekarang. Kamu punya barang-barang yang kamu miliki sekarang, hargai itu. Jangan ngarepin hal-hal yang belum bisa kamu purchase. You know what I mean? Itu hanya akan mengantarkan kamu kepada ketergantungan-ketergantungan yang tidak menguntungkan sama sekali. Oke, jadi fokus ke apa yang kamu miliki sekarang, fokus ke masa sekarang. Itu adalah pesan utamanya dari kartu Now ini bagi Aquarius. Oke? Kita lanjut di sini ke love reading kamu ya, Aquarius ya. Kita bahas sedikit saja, nggak banyak-banyak. Ya, nanti yang terbaca yang berpasangan itu kita bahas yang berpasangan. Yang single kita bahas yang single buat Aquarius. Ups, ada the tower lagi. Kenapa sih Aquarius? Aquarius love reading bulan Oktober 2023. Kita coba lihat di sini. Hati-hati dengan potensi konflik nih Aquarius ya, di asmara kamu, atau bisa jadi di hubungan kamu dengan si pasangan. Oke. Atau akan ada semacam action atau tindakan yang akan kamu ambil di akhir Oktober ini terkait hubungan kamu dengan pasangan. Ada babak baru di sini, ada Page of Wands, ada sebuah permulaan baru di sini bagi Aquarius yang berpasangan, atau bisa jadi bagi yang single. Mungkin kamu bakal ketemu dengan orang baru. Mungkin Knight of Swords ini kayak semacam pesan nih, bahwasanya kamu harus taking action di bulan Oktober ini. Kalau misalnya kamu lagi pengen kenalan sama orang baru, kamu mungkin harus lebih banyak inisiatif gitu loh, ketemu sama orang baru kayak, atau mungkin mendekatkan diri atau membuka diri. Bisa jadi juga peluang kamu bakal ketemu dengan orang barunya di bulan Oktober ini gede sih. Atau mungkin kamu udah ketemu orangnya. Aduh, kenapa sih? Kita masuk ke kartu terakhir ya. Untung aja The Magician. Aku bilang untung ada The Magician. Karena gimana ya guys ya, aku udah mulai gak sereknya ngelihat Knight of Swords sih. Karena Knight of Swords itu tentang konflik, most of the time gitu ya, Knight of Swords ini. So aku tuh langsung kayak, jadi kenapa muncul Ten of Cups tadi di awal gitu kan. Makanya aku tuh kayak, gimana sih ya, akhirnya muncul The Magician di akhir. Maknanya apa? Aku ngerasa di sini dengan kehadiran Strength dan Nine of Swords ini ada proses overthinking yang seharusnya nggak harus terjadi gitu loh. Proses overthinking yang seperti apa? Mungkin kamu di sini gimana ya, mempersulit diri kamu sendiri untuk mengeksplor suatu kemungkinan yang menurutku cukup positif. Ini masih berbentuk kemungkinan ya, possibility. Possibility ini bisa jadi dimaknakan banyak hal. Bisa jadi possibility untuk memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan, possibility atau kemungkinan untuk mengeksplor hubungan baru dengan orang baru. Makanya aku bilang tadi, ada kemungkinan kamu ketemu dengan orang baru nih Aquarius. Oke. Hanya saja hubungan baru ini bisa menjadi sulit kalau misalnya kamu mempersulit diri kamu sendiri untuk mengenal orang ini lebih lanjut. Let's say, contohnya gimana Mbak mempersulit diri sendiri? Ya mungkin kamu di sini udah mikir yang muluk-muluk duluan, misalnya kayak gue pengen nikah sama orang ini umur berapa gitu, gue pengen hubungan sama orang ini umur segini. Ya itu mempersulit diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya kamu di sini pengen punya target, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Nah di sini aku ngeliat kamu nggak siap dengan konsekuensinya. Kamu bertarget tapi kamu ketemu dengan orang yang belum berani bertarget. Aku ngeliat di sini.
Aquarius, dan dampaknya seperti apa? Nine of Swords, jadi overthinking. Kamu jadi takut melangkah, kamu jadi takut di sini, nggak enak nanya ini, nggak enak nanti dia tersinggung. Nah kan, ngerepotin diri sendiri, ujung-ujungnya kamu jadi banyak nahan diri, dan kamu nahan diri ini tuh jadi yang kayak bikin kamu tersiksa secara mental. Oke. Nah sarannya di sini The Magician, kamu harus terbuka gitu loh, terbuka bahwasanya ini ada masih berbentuk possibility atau potensial atau kemungkinan. Jadi gue nggak mungkin menargetkan sesuatu yang berbentuk kepastian gitu loh. Target kamu nikah itu berbentuk pasti gitu loh. Siapa sih yang nggak bakal nikah? Siapa sih yang nggak mau nikah gitu loh? Mungkin ada yang nggak mau nikah. It's okay. This is not your reading. Or maybe that's not your goals. That's fine and it's okay. Tapi intinya adalah be open to possibilities for now untuk Aquarius. Jadi kalau misalnya kamu di sini mikirin hal yang muluk-muluk, let's say komitmen jangka panjang, kamu belum ketemu dengan orang yang seperti itu aja sih. Aku ngerasa kamu ketemu dengan seseorang yang masih ingin ngeliat dulu di sini, Aquarius. That's the problem here. Dan ya ngapain juga sih mbak saya harus explore sama orang ini? Masalahnya adalah orang ini punya niatan baik juga untuk mengeksplor kemungkinannya bersama kamu, dan nggak ada salahnya dicoba gitu loh. Mungkin kamu aja di sini yang harus sedikit mengkompromikan orang ini. Aku ngerasa orang ini cukup positif sih, cukup layak untuk diberi kesempatan lah, aku bilangnya seperti itu. Dan kamu mungkin juga tertarik karena Knight of Swords di sini. This is your energy. This is your energy, guys. Okay, I think you like this person. Mungkin orang ini tipenya kamu, tapi again, kalian belum sejalan soal tujuan hubungan. Kalian mungkin tertarik dengan satu sama lain, cuman untuk masalah tujuan, aku ngerasa sih belum satu tujuan. Okay, makanya di sini ada Knight of Swords again. Tapi ada The Magician. Aku ngerasa kalian berdua bakal smooth sih hubungannya, bakal halus hubungannya, asalkan bisa saling kompromi aja dan bersabar. Oke. Kita lihat di sini oracle cards-nya buat Aquarius di akhir bulan Oktober ini. Forgiving and learning. Bisa jadi ini proses memaafkan ya Aquarius ya, antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa jadi ini soal proses konflik. Bisa jadi ini konflik yang aku bilang tadi. Ya, dan konflik ini aku ngerasa mereda di akhir Oktober ini. Cuman ya, saranku sih kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu kamu utarakan unek-unek kepada pasangan kamu, ya utarakan. Jangan sampai jadi bahan overthinkingnya kamu dan bikin kamu jadi tersiksa secara mental. Tersiksa jadi nggak bisa tidur, kasur udah beli mahal-mahal puluhan juta, ratusan juta, tapi kamu nggak bisa tidur, ya buat apa gitu kan. Jadi again, balik lagi, kamu harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik ya. Kamu harus mampu di sini saling berkompromi, karena nggak ada hubungan apapun yang indah guys. Indah gimana ya, karena indah itu tergantung perspektif masing-masing sih. Kalau misalnya bagi kamu indah itu adalah kamu berdua gandengan tangan jalan di pinggir pantai, itu udah indah, ya udah. Tapi ada juga yang bilang indah, hubungan yang indah itu adalah ketika kamu mampu misalnya pergi traveling kemana-mana berdua, itu udah indah bagi mereka. Tapi bagi kamu nggak indah. Jadi indah itu ya tergantung masing-masingnya kamu yang menciptakannya. Bagi kita ini indah gitu loh, kamu yang menciptakannya Aquarius. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih di bulan Oktober. Aku harap bisa membantu. Semoga nanti kita ketemu di general reading bulan November. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke? Bye!